Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Winda di mata pelajaran ekonomi di semester 2 ya. Mudah-mudahan semangat kalian untuk belajar di mata pelajaran apapun, terutama di mata pelajaran ekonomi, terus bertambah ya. Jaga terus kesehatan dan semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini dan kedepannya dengan baik. Oke, langsung aja ya anak-anak. Jadi di semester 2 ini kalian akan mempelajari sebanyak 3 kompetensi dasar atau 3 bab. Yang pertama adalah ada lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, kalian akan belajar bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran di Indonesia. Yang ketiga, kalian akan belajar tentang konsep manajemen ya anak-anak. Nah, tetapi karena ada sebetulnya itu jadi di semester 2 sebelum kurikulum yang darurat COVID itu, di semester 2 ini kalian akan mempelajari sebanyak 5 KD atau 5 bab. Tetapi karena kurikulum COVID ini ada bab yang tidak terpakai 2. Nah, tapi Ibu akan mengambil 1 KD lagi karena KD ini sangat penting untuk kalian pelajari, yaitu tentang bab koperasi. Nah, jadi mudah-mudahan apabila waktunya cukup, nah Ibu kita akan belajar 4 kompetensi dasar ya di semester 2 ini. Oke, untuk pertemuan kali ini di KD yang kelima atau bab yang kelima, kalian akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Jadi bab di semester 2 ini sangat seru ya gitu. Dan tidak hampir semuanya materi gitu. Jadi Ibu berpesan kalian agar rajin baca gitu ya, karena materinya lumayan nih gitu ya. Kalau tidak rajin baca nanti keteteran. Oke, kita mulai aja ya. Oke, ini peta konsepnya. Apa yang akan kalian pelajari di bab yang ini, di lembaga jasa keuangan ini, yang pertama, kalian akan mempelajari tentang otoritas jasa keuangan atau OJK. Lalu, adalah lembaga jasa keuangan perbankan atau bank, lalu pasar modal, lalu perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang OJK. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan gitu ya. Nah, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang salah satu perannya menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat. Nah, terdiri dari apa? Dari bank, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Kalian akan mempelajari ini semua di depan gitu. Jadi kalian akan tahu apa sih bedanya di antara masing-masing lembaga jasa keuangan tersebut. Oke, kita lihat ya. Pertama nih, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin kalian ada yang baru mendengar dengan OJK atau bahkan tidak asing dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Apa sih OJK, Bu? Gitu ya. Nah, boleh kita lihat ya. Oke. OJK, kalau kalian ingat OJK atau mendengar OJK, Ibu ilustrasikan OJK adalah orang tua kalian, ya. Orang tua kalian yang mengatur kalian, ya kan? Orang tua kalian mengatur kalian karena ingin yang terbaik untuk kalian. Jadi, Ibu ilustrasikan seperti ini. Orang tua kalian mengatur kalian untuk belajar jam sekian, harus pulang ke rumah jam sekian, tidak boleh main di atas jam sekian gitu ya. Itu namanya mengatur kan. Nah, OJK juga sama anak-anak, mengatur gitu dan mengawasi. Layaknya orang tua, mengatur dan mengawasi. Tapi mengatur dan mengawasinya, mengatur siapa dan mengawasi siapa? Yaitu mengawasi bank dan lembaga keuangan bukan bank ya. Ini LKBB itu adalah lembaga keuangan bukan bank ya. Nah, jadi OJK adalah mengatur. Jadi inti dari OJK itu adalah mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini apa aja? Nah, ada pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, lembaga pembiayaan ya di sininya. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu. Nah, OJK sendiri itu definisinya apa gitu ya, pengertiannya. Oke, kita lihat ya.
Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi OJK itu bertugas itu ya teman-teman untuk melakukan pengaturan atau pengawasan yang terintegrasi gitu ya di bank tadi dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga jasa keuangan itu adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ini dia OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Itu pengertiannya ya. Jadi OJK itu lembaga yang independen ya. Dia berdiri sendiri gitu untuk mengawasi, mengatur lembaga jasa keuangan. Oke, next. Kita lihat kenapa sih ada OJK gitu ya. Kenapa OJK didirikan? Nah, jadi dulu untuk mengatur lembaga jasa keuangan itu bukan oleh OJK ya anak-anak, diatur dan diawasinya, tapi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tetapi karena tugas Bank Sentral itu banyak gitu ya, jadi pemerintah mendirikan lagi ada lembaga independen lain yang untuk mengawasi, mengatur lembaga jasa keuangan, yaitu OJK. Nah, pertanyaannya, kenapa didirikan OJK gitu ya? Jadi ada beberapa tujuan kenapa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk gitu ya. Pertama, agar semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena ada yang mengatur, diharapkan gitu ya anak-anak dapat terlaksana dengan teratur semua kegiatan di jasa keuangan. Yang selanjutnya, agar semua kegiatan di bidang jasa keuangan gitu ya tumbuh secara kontinu atau secara terus-menerus dan seimbang gitu ya, atau berkelanjutan ya. Nah, lalu tujuan selanjutnya adalah agar kegiatan di bidang jasa keuangan dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK hadir diharapkan dapat membantu atau melindungi masyarakat yang misalnya masyarakatnya tidak percaya terhadap lembaga keuangan tersebut gitu ya, atau masyarakat tersebut terkena masalah dengan lembaga jasa keuangan tersebut gitu ya. Nah, maka ada payungnya gitu, ada larinya kemana nih? Nah, ada OJK gitu. Jadi OJK juga hadir untuk melindungi kita sebagai masyarakat. Nah, mungkin kalian pernah mendengar kasus lembaga jasa keuangan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Misalnya dia membawa kabur uang nasabah gitu ya, dia menipu nasabahnya gitu. Nah, kita bisa melaporkan hal tersebut ke OJK. Jadi lembaga jasa keuangan tersebut bisa diberikan sanksi oleh OJK. Lalu selanjutnya, oke, kita punya tugas dari OJK. Nah, tugasnya apa aja ya gitu. Nah, yang pertama, mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di perbankan. Oke, jadi bank-bank yang hadir di Indonesia, semua kegiatannya diatur oleh OJK ya, baik bank umum atau bank swasta. Jadi harus nurut gitu ya ke OJK gitu ya, semua kegiatannya karena diatur oleh OJK. Lalu selanjutnya, mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Kayak pasar modal itu kan tadi termasuk lembaga jasa keuangan juga ya gitu. Yang dimana itu adalah LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Jadi yang pertama mengatur, mengawasi bank gitu simpelnya. Yang kedua mengatur, mengawasi pasar modal. Selanjutnya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Selanjutnya, nih, kita punya wewenang. Wewenang yang pertama adalah pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan di bank. Selanjutnya, pengawasan dan pengaturan mengenai kesehatan,
Maksudnya kesehatan lembaga keuangan bukan bank ya. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, pengawasan dan pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, jadi untuk melaksanakan tugasnya gitu ya, OJK itu dapat menetapkan peraturan undang-undangan mengenai sektor jasa keuangan. Jadi kalau ada undang-undangnya, ada aturannya, bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut dapat tunduk terhadap aturan. Jadi serius dalam menjalankan tugas gitu ya, jangan sampai melenceng dari undang-undang yang telah diberlakukan oleh OJK. Lalu, wewenang selanjutnya adalah dapat menetapkan peraturan dan keputusan di OJK itu sendiri gitu ya. Dapat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan-kebijakan di sektor jasa keuangan. Lalu, OJK juga dapat atau berhak mengenakan sanksi kepada sektor jasa keuangan apabila bermasalah gitu ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan itu sendiri gitu ya. Jadi intinya teman-teman semua bahwa OJK itu adalah mengatur mengawasi bank dan lembaga keuangan bukan bank, dalam artian ini adalah lembaga jasa keuangan gitu ya, yang dimana lembaga jasa keuangan tersebut diharapkan dapat berjalan secara adil, secara teratur gitu ya, tunduk terhadap aturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan yang dibuat oleh OJK gitu. Jadi makanya ibu dari awal mengilustrasikan bahwa kalau ingat OJK, ingatlah orang tua kalian yang mengatur dan mengawasi kalian. Nah, sampai sini aja materi ekonomi untuk lembaga jasa keuangannya, yaitu tentang otoritas jasa keuangan gitu ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan bukan banknya gitu ya, yaitu lembaga jasa keuangan bank. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.